Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu ada dua ya, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu bisa dari genetiknya, dan kedua adalah hormon, dan yang kedua adalah faktor eksternal, itu di faktor dari luar ya. Itu bisa nutrisi, cahaya, suhu, kelembapan udara, serta aerasi. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi ya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu ada dua ya, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor dari dalam. Faktor internal itu apa saja sih? Faktor internal tadi apa? Sudah saya jelaskan, ada genetik. Genetik itu seperti contohnya kalau ada mangga kok berasa manis, oh mungkin ini berasal dari induknya yang juga berasa manis. Oh ada jeruk rasanya masam, oh ini mungkin bisa jadi dari induknya yang memang berasa masam. Itu adalah genetik. Yang faktor kedua adalah hormon. Hormon itu apa sih? Hormon itu adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh tubuh. Jumlahnya sedikit, tapi menyebabkan reaksi fisiologis yang besar. Contohnya kalau pada manusia, pada wanita itu kan ada hormon estrogen. Hormon estrogen itu dihasilkannya jumlahnya sedikit, tapi mempengaruhi siklus menstruasi, pertumbuhan kelamin sekunder seperti pertumbuhan payudara, kulit yang halus. Kalau pada pria itu ada hormon testosteron, jumlahnya sedikit, tapi bisa mempengaruhi pembentukan otot atau mungkin keluarnya kumis, terus jakun. Nah itu jumlahnya sedikit. Sekali lagi, hormon itu jumlahnya sedikit tapi efeknya sangat besar. Nah, karena kita fokus kepada tumbuhan, maka kita akan membahas tentang hormon tumbuhan. Hormon tumbuhan itu disebut fitohormon. Jadi kalau kita dengar fitohormon itu apa sih? Fitohormon itu adalah hormon yang dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, fitohormon itu apa saja? Nah, kita bahas satu persatu ya. Hormon pada tumbuhan itu ada auksin, ada giberelin, sitokinin, asam absisat, dan etilen. Pada pertemuan ini kita fokus pada pembahasan hormon auksin. Nah, hormon auksin ini sudah ditemukan sejak tahun 1928 oleh ahli fisiologi Belanda Frits Went. Nah, auksin ini dihasilkan di daerah meristem. Masih ingat ya pertemuan sebelumnya, kalau meristem itu adalah daerah yang selalu membelah dan membelah. Kalau pada tanaman, daerah meristem itu ada di pucuk batang dan ada di ujung akar. Nah, yang istilah auksin itu paling terkenal itu adalah IAA, indol asetik asid. Dia ini protein ya, karena ada struktur dari asam amino. Disintesis di meristem apikal. Apikal itu di ujung akar dan pucuk batang. Dia juga disintesis di daun-daun muda dan juga di biji. Nah, yang perlu kalian ingat itu sifat hormon auksin itu aktivitasnya dihambat oleh adanya cahaya. Cara kerja auksin itu adalah merangsang dominansi apikal dan menghambat kuncup lateral. Jadi adanya auksin itu yang ada di ujung batang itu menyebabkan dominansi itu kecenderungan ya, cenderung tumbuh bagaimana. Yang dimaksud dengan dominasi apikal itu batang akan terus tumbuh ke atas. Itu namanya dominasi apikal. Kalau kita membahas tentang batang ya, apikal itu artinya pucuk. Saja pucuk. Nah, karena ini dia mendominan untuk terus tumbuh ke atas, maka akhirnya kuncup apikal
kuncup lateral, kuncup lateral itu adalah di ketiak. Lateral itu artinya di ketiak ya. Ini terhambat. Jadi sekali lagi, cara kerja auksin tadi, 1, dihambat oleh cahaya. 2, dia merangsang dominasi apikal, dominasi untuk dia terus menyebabkan tanaman itu terus tumbuh ke atas dan menghambat pertumbuhan ke samping. Gitu ya. Merangsang untuk terus tumbuh ke atas, tapi menghambat pertumbuhan ke samping. Nah, ini contoh ya. Tadi kan di ujung batang ini berarti banyak mengandung auksin ya. Nah, adanya auksin maka ini pertumbuhan ke samping atau kuncup lateral di ketiak ini terhambat. Kamu kalau lihat bunga mawar yang nggak pernah dipotong, berarti kan auksinnya terus ada ya di ujung ya, maka dia akan terus tumbuh ke atas mentiung gitu ya, jelek gitu ya. Karena apa? Adanya auksin di ujung batang, pertumbuhan ke sampingnya itu terhambat. Selama masih ada auksin, maka tanaman tersebut akan terus tumbuh ke atas, sehingga pertumbuhan ke samping terhambat. Nah, seandainya di ujung ini kita potong, berarti kan auksinnya hilang ya, karena tadi kan auksin tertinggi di pucuk batang. Maka, nah jadi deh pertumbuhan ke sampingnya, kuncup lateralnya tumbuh, ketiaknya tumbuh, ya. Itulah kenapa pada petani-petani apel di daerah perkebunan Malang atau jeruk itu, dia selalu memotong secara berkala, memotong ujungnya supaya apa? Tidak terus tumbuh ke atas. Nanti kalau terus tumbuh ke atas kan nanti mengambil apelnya akan lebih sulit, memanen jeruknya akan lebih sulit. Jadi mereka secara berkala memotong ujung dari batang tanaman itu supaya apa? Supaya nanti muncul percabangan. Nah, kenapa kok muncul percabangan? Karena kan tadi kalau kita memotong ujungnya, berarti kan auksinnya tidak ada. Kenapa? Di ujung itu auksinnya itu kadarnya tinggi. Kalau sudah tidak ada auksin di sini, maka apa terjadi? Nah, pertumbuhan ke atas tidak terjadi, tapi terjadilah pertumbuhan ke samping. Nah, itu ya, ini gambar ini saya jelaskan gambar ini biar kalian paham. Next ini tidak usah saya jelaskan, nanti bisa saya jelaskan saat pertemuan saja. Nah, tadi itu ya kedua, tadi pertama tadi apa? Dipengaruhi oleh cahaya. Kedua, auksin itu merangsang untuk terus pertumbuhan ke atas, menghambat pertumbuhan ke samping, menghambat percabangan. Itu kerja auksin. Nah, ini ada fenomena. Mengapa kalau kamu lihat tanaman kok batangnya melengkung, itu kenapa? Mengikuti cahaya, iya nggak? Mencari cahaya. Kenapa? Ternyata dijelaskan. Nah, tadi auksin tadi ada di mana? Ada di ujung batang, ya kan? Nah, kalau ada cahaya dari atas, maka ini kamu lihat sel-selnya. Tadi konsep pertama apa? Auksin dihambat oleh cahaya. Jadi yang kena cahaya langsung, auksinnya kurang bekerja. Kenapa kurang bekerja? Tadi sifat auksin pertama dihambat oleh cahaya. Sehingga sel-selnya bagaimana? Kan auksin adalah hormon pertumbuhan ya. Kalau dihambat berarti sel-selnya akan tetap kecil nih, kotak-kotak kecil ya. Ini menggambarkan sel. Sedangkan yang jauh dari cahaya, nah, auksinnya bekerja, sel-selnya memanjang. Akhirnya dia terus tumbuh ke atas. Tumbuh ke atasnya kenapa? Terdorong oleh sel-sel yang ada di bawahnya. Ini gambar yang menunjukkan bahwa tadi konsep pertama, auksin itu dihambat oleh cahaya. Jadi yang terkena cahaya langsung, auksinnya kurang bekerja maksimal, selnya kecil-kecil. Kan tadi auksin hormon pertumbuhan. Sedangkan yang agak jauh dari cahaya, auksinnya bekerja cepat, selnya terjadi pemanjangan. Nah, bagaimana kalau cahayanya dari samping? Nah, ketika cahaya dari samping yang terkena cahaya kan sebelah sini ya. Yang ini tidak terkena cahaya. Maka apa itu jadi? Auksinnya di sini auksinnya bekerjanya bagaimana? Lebih lambat. Sedangkan di sini auksinnya kerjanya lebih cepat. Auksin yang kerjanya lebih lambat, maka sel-selnya cenderung mana? Lebih panjang atau lebih pendek? Cenderung lebih pendek dibandingkan dengan sel-sel ujung batang, ujung tanaman yang tidak